pada hari Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023. Saya berada di Kecamatan Sandai di Desa Patai Patah, yaitu menjumpai Bapak Haji Itam Surya Indah. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat Sandai dan merangkap sebagai Ketua MABM dengan pemuka adat Melayu daerah Kecamatan Sandai, daerah Patai Patah. Berkenaan dengan kedatangan saya adalah ingin mempertanyakan terjadinya kesalahpahaman tentang masalah koperasi Mitra Peruya Bersatu dengan PT Lanang Agro Bersatu di Kecamatan Sandai. Jadi tentang kronologis sampai terblokirnya rekening pribadi dari rekening koperasi anggota sampai ke pribadi Pak Haji Itam Indah Surya. Ini ceritanya bagaimana nih Pak? Tolong jelaskan kronologis kejadian yang beberapa hari yang lalu tentang pemblokiran rekening pribadi Bapak sampai menuju pembayaran pihak pajak PBB yang harus dibayar oleh PT Lanang Bersatu tidak bertanggung jawab, akhirnya dibebankan kepada pihak koperasi Mitra Peruya Bersatu. Tolong jelaskan Pak kronologisnya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ringkas saja, kami adalah sebagai yang bermasalah dari koperasi Mitra Peruya Bersatu dengan PT Lanang Agro Bersatu. Sebenarnya ini udah lama sering tidak ada keputusan. Jadi berkaitan dengan hal ini yang santer sekarang adalah karena terblokir rekening pribadi kami akibat kami tidak membayar pajak PBB selama 3 tahun. Sedangkan ini kronologisnya yang harus sebenarnya kami bayar 291,8 hektar. Jumlah keseluruhan HGU Koperasi Mitra Peruya Bersatu 901,18 hektar. Yang dikelola oleh koperasi hanya 291,18 hektar. Jadi sisa 609,88 hektar. Jadi ini masih tanggung jawab pihak perusahaan. Karena yang diserahkan yang kami dikelola kami itu hanya 291,18 hektar saja. Akibat dari itu, pihak kami Koperasi Mitra Peruya Bersatu tidak terima dengan hal ini. Sebenarnya yang 600 sekian itu tuh masih tanggung perusahaan. Masa kita yang tidak ada apa-apa itu menanggung dari 9,88 hektar itu. Itulah. Jadi pihak pajak Ketapang sebenarnya tidak mau tahu karena laporan dari perusahaan lahan HGU yang diserahkan kepada koperasi adalah 900,118 hektar. Jadi inilah yang jadi masalah. Karena ini tidak ada keputusan, kita sering berapa kali mengadakan pertemuan permintaan permohonan kepada pihak PT Lanang Agro Bersatu. Seperti kita ketahui, semua perusahaan mungkin begitu. Jadi terjadilah debat-mendebat, tidak ada keputusan. Jadi yang jelas, pihak kami Koperasi Mitra Peruya Bersatu siap membayar, tapi sesuai dengan lahan yang kami terima.
200, sekian itu. Yang lebih dari itu tuh kan dana mana yang kami bayarkan? Itu mutlak masih tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab koperasi. Nah, kami tidak menyalahkan pihak pajak, karena pajak tuh mendengar laporan segitu tuh. Nah itu kami sering kirim surat, termasuk sanggahan dengan pajak Pratama Ketapang, tapi banyak tak nyampe nampaknya. Nah, jadi dari sana langsung kami kena eksekusi, kena hukuman lah. Sehingga karena kami tidak bayar pajak segitu tuh, dari rekening koperasi sampai rekening pribadi kami ke saya sebagai ketua umum, ketua satu itu diblokir. Jadi, sangat disayangkan sebenarnya. Kalaupun ada yang begitu-gitu tuh, kita yang case komunikasinya bahwa pihak pajak, pihak bank tidak pernah dulu memberitahu kami. Itu yang kami sesalkan tuh. Mestinya memberitahu gitu ya Pak ya? Ya, mestinya memberitahu sekurang-kurangnya, ataukah Bank BNI Sandai bahwa sementara maunya kami itu rekening Bapak kami blokir. Nah, ini... Oke Pak, jadi begini Pak, saya mau mengetahui berapa banyak lahan koperasi yang sudah produktif dan yang belum produktif, artinya yang sudah membuahkan hasil atau yang belum membuahkan hasil. Jadi yang membuahkan hasil ataupun yang produktif, apa benar baru kurang lebih 27%. Artinya yang produktif berarti sekitar 291,18 hektar. Apakah itu benar Pak? Coba terangkan yang produktif dengan yang belum produktif. Oke, itu betul. Yang segitu itu memang betul. Karena yang dari itu tahap 1 pakai tahap. Ya. Tahap 2 sampai tahap 3 yang diserahkan kepada kami. Ya. Ya, jumlahnya kalau dihitung tuh 291 itu yang produktif, yang diserahkan, yang kami kelola. Ya. Itu pun waktu penyerahan, kenapa kami minta itu supaya kami ngelola. Awalnya dari perusahaan tuh hasil SAU petani itu paling banyak itu 1 bulan tuh 1 hektar mendapat 150 sampai 200 ribu per bulan 1 hektar. Itulah keberatan dari pihak petani, pihak kami koperasi, kami ambil alih. Setelah ngalih ke kami 291,88 itu tuh, itulah yang produktif kami kelola. Alhamdulillah tahun pertama kami mulai bergerak itu tuh mulai meningkat. Alhamdulillah bisa menghasilkan setiap petani 1 hektar tuh sampai 1 juta lebih per hektar. Ya. Nah, itulah. Sedangkan sampai saat ini ada yang masih SAU laporan dari perusahaan itu tahap 5, 6, 7 itu 1 bulan tuh hanya 150 atau 170 ribu bulan ini itu. Apalahkah itu yang kita harapkan? Jadi makanya kami ambil tindak, kami tarik kembali itu, kami kelola. Alhamdulillah sekarang tuh yang mana kami kelola 291 lebih itu tuh sekarang dia SAU dalam bulan ini dia udah 1 juta lebih 1 bulan. Ya, terus gini Pak, yang non produktif atau yang tidak produktif itu berapa hektar Pak? Yang menjadi tanggung jawab koperasi atau perusahaan? Pertanyaan saya itu Pak. Yang jadi tanggung jawab perusahaan itu ya keseluruhannya, yang produktif dengan non produktif itu sisa dari itu 609,88, itulah tanggung perusahaan. Berarti yang 600 lebih ini adalah bukan tanggung jawab koperasi, berarti tanggung jawab pihak perusahaan, yaitu PT Lanang Agro Bersatu, begitu ya Pak? Ya, itu masih tanggung jawab Lanang Agro Bersatu. Sampai saat ini, kemarin tuh untuk mengeluarkan SAU dari pembagian petani itu dia untuk 67 itu dia sangat rumit. Ya. Hampir ribut-ribut baru ada keluar. Jadi setiap kami lihat perusahaan ini di mana-mana pun saya lihat kalau tidak pakai dengan keributan, tidak dia menerima atau mencakup perjanjian dengan masyarakat, perjanjian dengan pemerintah. Oke Pak, jadi harapan Bapak sebagai Ketua Koperasi Perwio Bersatu ini kepada perusahaan PT Lanang kedepannya bagaimana Pak, supaya tidak terjadi benturan kepada pihak pajak Pratama.
Jadi harapan Bapak kepada pihak perusahaan ke depannya gimana nanti ini, Pak? Nah, jadi gini, untuk ke depan kita dah wanti-wanti berapa kali dengan pihak perusahaan tentang lahan koperasi, lahan plasma itu yang 900 sekian itu tuh kan ada kategorinya yang produktif di kategori kelas A yang dah diperifikasi di SBUN Kabupaten Ketapang, verifikasi ke kelas A, kelas B, kelas C. Yang diserahkan kepada kita kelas A. Di antaranya sisa 601 itu ada masih ada dapat dah kelas A. Tapi masih dalam pengelolaan hasilnya semuanya di perusahaan. Makanya ke depan harapan kami untuk yang kita harapkan kita mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan petani. Yang itu kita harapkan sesuai dengan komitmen awal perusahaan. Pemerintah berjanji sering kobar-kobar dengan kita untuk perusahaan ini yang hadir empat kita untuk mensejahterakan masyarakat wilayah itu. Masyarakat untung, perusahaan untung, pemerintah untung. Tapi kalau kita lihat kan itu penekanan dari PT Lanang Agor 1 dan PT-PT lain.